Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yanti Ratnajuwita di mata pelajaran penataan produk. Sebelum membahas lebih jauh tentang penataan produk, Ibu ingatkan kembali bahwa kita selama ini udah beberapa bulan ke belakang kita masih dalam kondisi keadaan pandemi global. Mungkin untuk kalian sudah merasa bosan belajar di rumah, sudah mulai jenuh di rumah, tapi untuk mengatasi keadaan seperti ini, kita mau tidak mau harus tetap menjaga kesehatan dan menjaga jarak. Untuk itu, Ibu mengingatkan untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, pola hidup jaga dengan baik, untuk kesehatan kita semua. Mari kita berdoa untuk negeri kita, untuk diri kita semua, untuk Indonesia. Semoga pandemi global ini segera berakhir. Semoga kita bisa cepat bertemu lagi di sekolah. Untuk materi kali ini, dalam penataan produk, Ibu akan membahas tentang pengertian penataan produk atau display yang pertama. Yang kedua, ruang lingkup display. Yang ketiga, klasifikasi ruang lingkup display. Yang keempat, bentuk-bentuk display. Untuk penyampaian materi penataan produk ini, karena kita harus praktek dengan adanya berbagai macam barang, maka untuk penyampaian materi penataan produk di sini, Ibu akan menampilkan slide-slide sebagai berikut beserta gambar-gambarnya. Pengertian display menurut para ahli, di sini ada menurut para ahli, salah satunya adalah William J. Sweet. Display consistent of simulating customer attention and interest in a product or a store, and desire to buy the product or portray the store through direct visual appeal. Display di sini adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko. Itu menurut William J. Sweet. Yang kedua, menurut Bukhari Alma, display adalah keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong oleh seseorang, tapi didorong oleh penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya. Itu pengertian display menurut beberapa ahli. Sedangkan pengertian display secara keseluruhan adalah usaha yang dilakukan dalam penataan barang dagangan di toko dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapihan, dan keindahan dengan tujuan mengarahkan pembeli agar tertarik untuk membeli barang tersebut. Ada dua fungsi display. Yang pertama, meningkatkan produktivitas penjualan. Yang kedua, menciptakan citra toko yang diinginkan. Yang selanjutnya ada orientasi dalam menetapkan harga jual adalah sebagai berikut. Yang bagian pertama, orientasi pada harga pokok pembelian. Yang kedua, orientasi pada permintaan pasar. Yang ketiga, orientasi pada persaingan. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi produk dalam display. Kelompok barang. Yang pertama, kelompok barang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang, meliputi salutary product atau barang yang bermanfaat. Yang kedua, deficient product atau barang yang kurang sempurna. Yang ketiga ada pricing product, barang yang sifatnya menyenangkan. Yang keempat ada desirable product atau barang yang sangat diperlukan. Selanjutnya ada kelompok barang menurut tujuan pemakaian. Yang pertama ada consumer good atau barang konsumsi. Yang kedua ada industrial good atau barang industri. Yang selanjutnya berdasarkan sifat dan tingkat konsumsinya. Yang pertama ada durable good
atau barang tahan lama. Yang kedua, ada non-durable good, barang yang tidak tahan lama. Yang selanjutnya ada barang yang bersifat kontemporer atau barang yang tergantung kepada kegemaran atau tren yang sedang berlaku pada saat itu. Selanjutnya ada barang yang bersifat adjustable atau barang yang sesuai dengan iklim. Yang selanjutnya, barang yang bersifat luxurious atau barang mewah. Selanjutnya ada barang yang bersifat prestisius. Yang terakhir ada barang yang bersifat praktis. Kita lanjut ke consumer good dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, consumption good atau barang-barang kebutuhan sendiri. Yang kedua, shopping good atau barang yang dipilih-pilih. Shopping good di sini adalah produk di mana langganan membandingkan dengan produk-produk lain yang bersaing. Dalam membandingkan tadi, langganan tersebut dapat menyediakan waktu dan usahanya yang berharga. Ciri-ciri dari shopping good. Yang pertama, barang yang sebelum dibeli dibandingkan satu sama lain atas dasar. Yang pertama, suitability atau kecocokan. Yang kedua, quality atau kualitas mutu barang. Yang ketiga, price atau harga. Yang terakhir, style atau gaya. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan barang tersebut dibeli adalah yang pertama, ukuran dan warna. Yang kedua, model dan desain. Yang ketiga, konsumen bersedia untuk membuang waktunya hanya untuk memilih-milih barang saja. Yang ketiga, specially good atau barang-barang yang istimewa. Specially good di sini adalah barang yang memiliki karakteristik atau merek yang unik atau di mana sekelompok membeli barang tertentu. Ciri-cirinya adalah barang yang dibeli atas dasar suatu merek. Yang kedua, harganya relatif tinggi. Yang ketiga, contohnya misalkan ada mobil Mercedes-Benz, ada televisi, ada kosmetik yang bermerek. Selanjutnya ada discretionary income. Jadi pendapatan masyarakat harus lebih tinggi. Yang terakhir, bertambah tingginya pendapatan konsumen, maka bertambah pula keinginannya untuk membeli barang yang lebih mahal. Yang terakhir ada unsogood atau barang-barang yang tidak dicari. Unsogood di sini adalah barang yang tidak diketahui atau diketahui oleh konsumen, tetapi biasanya bisa terpikir untuk membelinya. Terakhir dalam pembahasan materi kali ini adalah barang-barang di supermarket. Barang-barang di supermarket meliputi departemen-departemen sebagai berikut. Yang pertama ada departemen food, yaitu meliputi semua makanan, khususnya makanan ringan atau snack yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Yang kedua, departemen non-food, yaitu meliputi barang-barang selain makanan. Yang ketiga, departemen household atau perlengkapan rumah tangga. Yang keempat, departemen toys atau departemen tempat penyimpanan barang yang disediakan khusus untuk anak-anak, termasuk mainan. Yang kelima, departemen stationery meliputi semua peralatan tulis dan kantor. Sekian untuk pembahasan penataan produk untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti untuk kalian. Jika kalian mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.